Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Amanda Deviola yang bakal mereview jurnal desain aku, sekaligus aku bakal membandingkan dengan 5 jurnal internasional lainnya, teman-teman. Pada kali ini ya, yang dimana jurnalnya Bung Yebi dan juga oleh Wawan, ditulis oleh Wawan dan Bung Yebi, itu akan membahas terkait etika pejabat publik dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang. Jurnal ini tuh pada dasarnya ingin nunjukin bahwa pelayanan publik itu nggak bisa cuma dinilai dari seberapa cepat atau modern sistemnya, tapi paling utama dari etika ya para pejabat ya. Karena kalau pejabat yang ramah, jujur, transparan dan juga profesional, otomatis kualitas pelayanan itu akan terasa baik. Jadi kalau semisal etika itu lemah, masalahnya akan langsung muncul, mulai dari pungli, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Nah, walaupun Kabupaten Tangerang itu sering dapat penghargaan pelayanan publik ya teman-teman, dan juga punya sistem pengaduan seperti SP4N, lapor, temuan penelitian itu di dalam jurnal ini nunjukin bahwa masih banyak warga yang bingung cara melaporkan bagaimana, bahkan mereka merasa laporan mereka tuh ya nggak ditinjak lanjutin gitu loh. Artinya teman-teman, penghargaan hebat pun ya jadi nggak ngejamin terhadap praktik etika di lapangan yang berjalan mulus gitu. Adanya miskomunikasi, sosialisasi layanan yang kurang jelas. Dari sini teman-teman, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik itu ya sesungguhnya sangat bergantung pada etika petugasnya, bukan hanya pada sistem atau teknologi yang digunakan. Oke, setelah memahami inti jurnal desain aku tadi ya, sekarang kita akan bandingkan dengan 5 jurnal internasional yang topiknya mirip teman-teman. Semuanya berbicara terkait hubungan etika, integrasi, dan kualitas pelayanan publik. Yang pertama ini jurnalnya ada judulnya Ethical Dimension of Public Service, dari Bambang Kusbandrijo dan Niputu Tirkawidanti. Teman-teman, jurnal itu pada dasarnya ya ngomongin hal yang sejalan banget sama jurnalnya Bung Yebi ya, bahwa pelayanan yang lambat dan rumit di Indonesia sering terjadi ya karena moralitas ASN yang rendah dan profesional yang kurang. Mereka ngejelasin bahwa mental dilayani masih melekat pada sebagian pejabat, bukan mental melayani. Ini mirip banget ya sama jurnalnya Bung yang menyatakan bahwa meski sistemnya bagus, sikap petugasnya lah yang nentuin ya pengalaman warga. Jadi kalau kedua jurnal ini saling menguatkan bahwa akar persoalan pelayanan publik ada pada kualitas etika aparat pemerintahnya. Oke teman-teman, lanjut ke jurnal yang kedua ya. Judulnya itu adalah Enhancing Public Service Ethics in Indonesia, Combating Corruption and Building Integrity in the Public Sector, karyanya Gede Eko Putra dan Sri Sentanu dan tim lain sebagainya. Kalau jurnal pertama tadi kan fokusnya itu pada moral dan pelayanannya. Nah, jurnal yang kedua ini itu lebih tegas lagi teman-teman. Ya, dia bilang bahwa korupsi adalah musuh utama etika pelayanan publik. Dampaknya bukan hanya kerugian negara ya, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan. Oke, jika kita bandingkan dengan jurnal dosen aku, itu dua-duanya sepakat teman-teman bahwa etika dan integritas petugas itu ya harus jadi fondasi utama. Bedanya dengan jurnalnya Bung, ini tuh kayak lebih fokus ke kasus spesifik ya. Sementara kalau jurnalnya ini itu bicara strategi besar kayak pendidikan etika, integritas sektor publik dan lain sebagainya ya. Intinya sama ya, tanpa etika pelayanan publik mustahil berkualitas. Oke teman-teman, jurnal yang ketiga ya, kita lanjut. Judulnya itu Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality, Indonesian Evidence, oleh dia Setyaningrum dan rekan-rekannya. Ini tuh jadi teman-teman, ini tuh menarik banget ya. Kenapa sih? Karena berdasarkan yang aku baca ya, di situ tuh mencantumkan kayak mengaitkan dengan data nasional dari 2010 sampai dengan 2015. Mereka tuh kayak nemuin bahwa daerah yang tata kelolanya baik punya tingkat korupsi lebih rendah dan otomatis kualitas pelayanan publiknya jadi lebih tinggi. Jadi ini tuh seperti kayak angka dari apa yang ditemukan Wawan dan Bung Yebi ya secara kualitatif. Kalau jurnalnya Bung itu ya nunjukin melalui wawancara dan observasi bahwa masalah etika itu menurunkan kualitas layanan. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya. Judulnya Public Service Ethics of Government Apparatus Indonesia, karyanya Budi Supriyanto dan timnya. Jadi teman-teman, jurnal ini tuh juga sepakat ya sepemikiran bahwa akar masalah pelayanan publik di Indonesia adalah ketidakjelasan standar etika ya, lemahnya sanksi dan kurangnya kesadaran pejabat tentang peran mereka sebagai pelayan masyarakat.
Ini tuh identik banget dengan temuannya dari jurnal Lebung, dimana petugas kadang tuh sudah baik gitu ya, tapi kadang kurang komunikatif gitu dan tidak konsisten gitu ya. Nah, jurnal ini tuh ya sama-sama nekanin bahwa pelayanan publik itu bukan cuma soal apa yang dikerjakan, tapi juga bagaimana cara petugas melakukannya. Jadi teman-teman ya, masalahnya itu etika itu ya bukan hal kecil. Ini tuh fondasi yang menentukan apakah pelayanan publik terasa adil dan manusiawi. Oke teman-teman, kita masuk ke jurnal yang terakhir yang akan kita bandingkan dengan jurnal Lebung ya. Judulnya itu Developing the Civil Servant Ethics to Combat Corruption to Encourage Good Governance in Good Government of DKI Jakarta. Karyanya Laura Astrid Purba dan Anna Erlina. Jadi teman-teman, ini tuh jurnalnya terkait studi literatur tentang kasus korupsi di DKI Jakarta, terutama di layanan satu pintu. Mereka tuh nunjukin bahwa korupsi dalam pelayanan publik bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga soal kehilangnya hak-hak warga untuk dilayani dengan benar. Kalau dibandingkan ya dengan jurnal dosen aku, keduanya tuh sama-sama percaya bahwa tanpa etika pelayanan publik itu ya bisa hancur gitu loh, meskipun sistem administrasinya canggih ya gitu. Jadi kalau kita lihat bedanya ini, jurnal ini tuh nyoroti dampak korupsi yang panjang terhadap hak-hak warga, sedangkan kalau jurnal Lebung itu kayak lebih fokus pada kualitas interaksi antara petugas dan masyarakatnya. Oke teman-teman ya, dari keseluruhan jurnal yang udah aku bandingkan, ada satu ya benang merahnya yang sangat jelas. Jadi etika publik itu adalah jantung dari pelayanan publik yang baik. Mau punya sistem online, gedung bagus, atau penghargaan sekalipun, kalau etika petugas di lapangannya itu masih lemah, masyarakat tetap tidak mendapatkan pelayanan yang layak ya. Dan jurnal dosen aku juga melengkapi semua jurnal internasional itu dengan memberikan contoh nyata di lapangan bahwa ya kualitas layanan itu ya sangat bergantung pada integritas sikap, komunikasi, dan hati nurani pejabat publik yang melayani. Oke teman-teman, mungkin ini bisa jadi pembelajaran penting bagi kita semua. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi ke review selanjutnya. Bye bye.